Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Banyak pembudidaya di Blade Emperor City memperhatikan konvensi bintang. Sue Ying yang merupakan salah satu guru konvensi cukup sibuk. Meskipun jumlah raksasa primal chaos yang mengunjunginya dapat dihitung dengan jari, namun ada terlalu banyak kultivator berbakat. Saya harap senior Dongbo bisa membimbing saya. Seorang pria tua berjubah hitam dengan hormat disebutkan. Ada beberapa riak tirani yang tersisa di sekitarnya. Sue Ying duduk di sana. Dia meletakkan cangkir anggur di tangannya, dan pelayan wanita di sisinya diam-diam menuangkan lebih banyak anggur untuknya, menyebabkan aroma dari anggur menyebar. Meskipun faktor penentu hidup dan mati selama pertempuran adalah kelemahan seseorang, Sue Ying terkekeh, dan wajar jika Anda ingin menebus kelemahan Anda pada akhirnya masih berada di kekuatan pagoda bintang tingkat kedua dan dianggap lemah di dunia kultivator. Saya merekomendasikan Anda untuk menghabiskan lebih banyak waktu dan upaya dengan fokus pada apa yang Anda kuasai dan meningkatkan kekuatan Anda ke tingkat yang sama sekali baru. Begitu kamu sangat kuat dalam aspek apapun, kamu juga dapat menekan pihak lain. Kata Sue Ying. Ya, junior ini mengerti. Kata lelaki tua berjubah hitam itu. Usia pembudidaya tidak bisa dilihat dari penampilan seseorang. Meskipun banyak yang berkultivasi perlahan di alam transenden, menyebabkan mereka terlihat lebih tua, talenta hebat tidak dibangun dalam semalam. Mereka mungkin bangkit setelah menjadi dewa atau dewa dunia. Orang tua di depan ini adalah salah satu pembudidaya berbakat yang berpartisipasi dalam konvensi bintang. Dia telah berkultivasi selama sekitar 200 miliar tahun dan dianggap muda. Lalu apakah mungkin junior ini dipilih oleh senior ke babak berikutnya? Pria tua berjubah hitam itu tidak bisa tidak bertanya. Kamu adalah salah satu dari mereka yang berkultivasi untuk waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan yang lain dan juga seorang kultivator longgar. Jadi, saya yakin Anda belum mendapatkan guru yang tepat sebelumnya. Sue Ying terkekeh, satu-satunya kekuranganmu sekarang adalah peringkatmu yang sedikit rendah, sekitar 3000. Jika Anda bisa mendapat peringkat di 1000 teratas, maka peluang Anda untuk dipilih jauh lebih tinggi. Baiklah, pergi dan berkultivasi dengan benar. Manfaatkan 1000 tahun ini dengan baik untuk menerobos. Bahkan jika saya tidak memilih Anda, saya yakin mungkin orang lain akan memilih Anda ke babak berikutnya. Baiklah kalau begitu, kembalilah. Ya, senior. Pria tua berjubah hitam itu dengan patuh membungkuk. Dia tidak berani tidak menghormati pihak lain dan mundur dari tempat itu. Penatua, para pembudidaya ini sering datang mencari penatua, tetapi penatua tidak harus segera menemui mereka ketika mereka datang. Petugas wanita menyatakan dari sisi Sue Ying, membiarkan mereka menunggu setengah hari tidak dianggap waktu yang lama bagi mereka. Saya pernah mendengar bahwa guru konvensi lainnya biasanya akan membiarkan pembudidaya berbakat menunggu beberapa hari di luar tempat tinggal mereka sebelum pembudidaya ini bahkan diizinkan masuk. Petik 2. 1000 tahun ini relatif penting bagi para pembudidaya ini. Kebanyakan dari mereka cukup berbakat, dan mereka hanya kekurangan bimbingan yang tepat. Saya percaya bahwa adalah mungkin bagi mereka untuk berubah secara kualitatif dalam 1000 tahun jika mereka mendapatkan bimbingan yang tepat, dan jika peningkatan kekuatan ini luar biasa, para pembudidaya ini mungkin saja dipilih ke tahap berikutnya. Sue Ying berkata, jadi tidak perlu membuang waktu mereka. Tanpa pandangan ke depan yang memadai, akan sulit untuk membedakan apakah pihak lain tulus dalam mencari bantuan guru. Akibatnya, akan lebih sulit bagi mereka untuk membimbing pihak lain dengan benar. Pemahaman Sue Ying tentang alam persatuan tidak akan pernah sebaik guru lain seperti cahaya surga umum, leluhur ular 5 kilau, master pulau pembantaian Valet. Tahun-tahun berlalu, banyak pembudidaya berbakat awalnya tidak yakin dengan Sue Ying jauh di lubuk hati mereka, kami juga berada di alam Unity. Meskipun dia lebih kuat dari kita, bagaimana dia bisa menjadi guru konvensi? Tapi setelah mayoritas pergi mengunjunginya dan meminta bimbingan, mereka menemukan bahwa sikap Sue Ying jelas lebih baik, membawa perubahan hati terhadap Sue Ying. Namun demikian, masih ada beberapa kultivator yang berpartisipasi dalam konvensi yang bergumam dalam hati, dia akhirnya berada di alam Unity. 4 guru konvensi lainnya adalah raksasa alam primal chaos dan memiliki status yang sama sekali berbeda. Secara alami, tepat bagi mereka untuk memiliki sikap seperti itu. Petik 2.
Kultivator yang berbeda memiliki temperamen yang berbeda. Beberapa hanya kejam, dan memiliki kepribadian yang menyimpang dan sangat egois. Dalam sekejap mata, 300 tahun berlalu. Pemahaman Sui Ying untuk para pembudidaya berbakat ini dan potensi mereka menjadi lebih dalam. Bagaimanapun, dia hanya akan membuat keputusannya di saat-saat terakhir. Itu karena para guru konvensi pada akhirnya harus mengirimkan daftar nama yang mereka pilih tanpa ada bentrokan dalam pilihan mereka. Pada hari ini saat matahari terbenam di barat, Sui Ying duduk sendirian di guanya yang tinggal di samping danau. Dia berkultivasi diam-diam. Dalam pikirannya, Sui Ying menyimpulkan langkah yang menyatukan Dao of Mirage dan Dao of Slaughter. Dengan harga dirinya, dia pasti bertujuan untuk mencapai pagoda bintang tingkat ke-7 di alam persatuan. Sui Ying menantang dirinya sendiri untuk mencapai batas maksimalnya di setiap level, dan itu akan membantunya dalam mengumpulkan pengalaman dan memperkuat fondasinya juga. Lagi pula, kemampuan pemahaman seseorang tidak akan pernah diperbaiki sejak lahir. Sebaliknya, itu secara bertahap akan berubah seiring waktu. Jika Sui Ying bisa menembus tingkat ke-7 di alam persatuan, akan mudah baginya untuk melangkah ke pagoda bintang tingkat 8 setelah menjadi ahli Primal Chaos. Level ke-9 juga tidak akan terlalu jauh untuknya. Ini karena peningkatan kemampuan pemahamannya. Mengapa Swordmaster begitu menantang surga? Itu karena dia tidak mendapatkan bimbingan yang tepat di kosmos kampung halamannya, dan telah memahami semuanya sendiri. Ini memaksanya untuk melunakkan dirinya dengan keras, dan setelah menerobos ke alam Primal Chaos, Swordmaster akan membangun fondasi yang dalam. Saat dia membaca banyak koleksi buku di Great Void Heaven Temple, setelah mengkonsolidasikan kebijaksanaan dari para senior, Swordmaster mampu menerobos ke alam Dewa Kosmos dalam satu gerakan. Sui Ying saat ini telah memperoleh bimbingan yang fantastis dari banyak guru yang baik, dan dia memiliki banyak seni mutlak, cermin batu dan harta lainnya untuk dia teliti. Secara alami, tuntutannya lebih tinggi. Merasa puas hanya untuk menjalani hidup hanya akan membuat seseorang menjadi biasa saja. Penatua, Xing Huo Sun Yi meminta untuk bertemu denganmu. Seorang pelindung masuk dan dengan hormat mengumumkan. Biarkan dia masuk, Sui Ying memerintahkan. Secepatnya, seorang pemuda berjubah emas masuk. Dia bersemangat tinggi dan jelas berbeda dari pertama kali mereka bertemu. Salam Penatua, Xing Huo Sun Yi membungkuk secara tradisional. Dia dipenuhi dengan kekaguman dan rasa terima kasih dari lubuk hatinya. Saya pikir Anda akan segera kembali untuk meminta bantuan saya setelah pergi. Siapa yang mengira Anda kembali hanya setelah 300 tahun? Sui Ying tertawa. Ayah saya mengatakan sebelumnya bahwa jika saya bertanya kepada guru saya untuk setiap hal, maka ketika guru saya tidak bisa lagi mengajari saya apapun dan saya harus bergantung pada diri saya sendiri, kecil kemungkinan saya akan memiliki terobosan besar. Jadi, meskipun saya dipenuhi dengan kesulitan tertentu, saya masih harus bergantung pada diri saya sendiri terlebih dahulu untuk menyelesaikannya. Kata Xing Huo Sun Yi. Sui Ying mengungkapkan seringai. Sama seperti kuil surga kekosongan besar, para murid harus bergantung pada diri mereka sendiri untuk memahami dan menulis buku yang seharusnya ditempatkan di aula Istana Gajah Segudang. Junior kemudian akan membaca buku-buku ini dan memahaminya tanpa banyak bantuan dari orang lain. Apapun jalan Dao yang mereka jalani pada akhirnya akan bergantung pada diri mereka sendiri. Jika mereka bertanya kepada guru mereka setelah menemui sedikit masalah, tidak mungkin mereka memiliki masa depan yang cerah. Junior ini memiliki beberapa pencapaian kecil dalam budidaya Dao of Mirage, dan di sini untuk meminta bimbingan Penatua. Xing Huo Sun Yi sedikit menunjuk ke depan. Sebuah dunia kosong muncul di udara di sampingnya. Dunia ini kemudian turun dari ilusi dan menjadi nyata. Itu menyerap energi dunia sekitar sebelum menjadi kecil seperti bola setelah itu. Mata Sui Ying melebar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, penjara dunia? Kamu benar-benar berhasil membentuk penjara dunia? Anda telah mencapai alam kelahiran asal di Dao of Mirage? Sui Ying terkejut. Sudah berapa lama? Itu hanya 300 tahun. Xing Huo Sun Yi mengungkapkan seringai dan mengangguk. Junior ini telah mulai meneliti hukum dan misteri mendalam Dao of Mirage setelah kembali. Dengan seni mutlak yang dianugerahkan oleh senior, dan selain fondasi besar saya di alam ilusi yang terakumulasi di masa lalu, kultivasi kuno saya telah mencapai alam persatuan, dan juga beberapa bahan kultivasi yang diberikan oleh ayah saya dapat berkultivasi untuk tahap ini.
Tapi 300 tahun, Sue Ying tetap tidak percaya. Oh, aku berkultivasi di dalam Time Pagoda di Blade Emperor City. Kenyataannya, saya sudah berkultivasi selama 3 juta tahun, kata Xing Huo Sun Yi. Baru saat itulah Sue Ying tercerahkan. Itu seharusnya benar. Seseorang yang belum berkultivasi di Dao of Mirage, bahkan jika dia memiliki fondasi yang kuat yang dibangun menggunakan alam ilusi kultivasi kuno, ini masih merupakan hukum dan sistem misteri yang mendalam dan memerlukan kontrol penuh dari Mirage. Untuk mencapai alam kelahiran asal Dewa Kekosongan, dalam waktu singkat 300 tahun adalah masalah yang tak terduga. Jika itu 3 juta tahun, itu lebih dapat diterima. Sesuatu yang menurut Sue Ying dapat diterima akan mengejutkan banyak pembudidaya jika itu disebarkan ke dunia. Karena menggunakan Dao of Mirage untuk mengolah alam ilusi kultivasi kuno, sangat mudah karena kultivator kuno tidak perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang alam ilusi. Sebaliknya, untuk mengolah alam ilusi kultivasi kuno sebelum mengolah Dao of Mirage akan sangat sulit. Jangka waktu 3 juta tahun dianggap biasa menurut pendapat Sue Ying. Itu karena kecepatan kultivasinya sendiri sangat cepat. Dibandingkan dengan Sue Ying, Xing Huo Sun Yi telah mendapatkan materi kultivasi dan fondasi yang kuat dalam kultivasi kuno. Jadi, mencapai tahap ini dalam 3 juta tahun dapat diterima. Tapi itu menakutkan dibandingkan dengan pembudidaya lain di dunia luar. Bagaimanapun, mereka telah menghabiskan jutaan tahun untuk meningkatkan kekuatan pagoda bintang tingkat kedua ke tingkat ketiga. Sangat sulit untuk memahami penjara dunia menggunakan alam kelahiran asal Dewa Kekosongan. Xing Huo Sun Yi berkata, saya hampir tidak dapat mencapainya karena saya memiliki pengalaman dalam memahami struktur dunia ilusi yang terbentuk di dalam batu batas. Tapi gaya kedua, Mirage Annihilation, mengharuskan saya untuk mencapai alam unity di Dao of Mirage. Saya merasa itu jauh lebih sulit. Saat ini, saya menghadapi banyak kesulitan. Tidak peduli apa, saya tidak bisa memahaminya. Petik 2. Sue Ying tertawa. Dia masih berpikir bahwa bocah ini bisa mencapai alam persatuan di Dao of Mirage hanya dengan mengandalkan pengalamannya dari kultivasi kuno. Kamu beritahu aku, kata Sue Ying. Xing Huo Sun Yi mengangguk. Dia kemudian mulai menunjukkan pemahamannya sambil menghilangkan keraguannya dengan Sue Ying. Sue Ying dengan lancar membimbing pihak lain saat dia mendengarkan. Dia akan langsung menargetkan sifat inti dari masalah segalanya. Jika dia mengajarkan hal-hal yang bukan spesialisasinya, Sue Ying hanya bisa bergantung pada pengalamannya sendiri dan buku-buku yang dia baca di Myriad Elephant Palace Hall tanpa memberikan banyak panduan mendalam. Tetapi untuk hal-hal mengenai Dao of Mirage, Dao of Slugter dan Dao of Ripple serta pada aspek kekosongan, Sue Ying akan dengan mudah mengajari mereka. Xing Huo Sun Yi menjadi cerah saat dia mendengarkan. Dia dipenuhi dengan kegembiraan yang bersinar saat dia menjadi bersemangat karena beberapa hal telah mengganggunya untuk waktu yang sangat lama, namun hal itu dijelaskan dengan mudah oleh beberapa metode mistik yang digunakan Sue Ying. Dan sepertinya banyak ide baru yang terbentuk di benaknya. Bimbingan ini berlangsung selama 10 hari penuh. Sue Ying duduk bersila di tepi danau, namun langit malam telah berlalu, dan matahari terbit. Terima kasih banyak, Penatua, atas bimbingan Anda beberapa hari ini. Xing Huo Sun Yi dipenuhi dengan rasa terima kasih. Keterampilan pemahamanmu tidak buruk. Sue Ying tersenyum. Tidak heran Xing Huo Sun Yi dapat berkembang begitu cepat di alam ilusi kultivasi kuno. Dia memang seseorang dengan kemampuan pemahaman yang hebat. Dia benar-benar yang terbaik di antara semua kultivasi berbakat yang pernah dia ajarkan. Lalu apakah sudah waktunya bagi junior untuk menghormati Penatua sebagai guruku? Xing Huo Sun Yi mau tidak mau bertanya. Ini masih pagi, mari kita bicarakan masalah ini setelah konvensi bintang berakhir, kata Sue Ying. Xing Huo Sun Yi sedikit kecewa. Tapi dia masih dengan hormat berkata, kalau begitu junior akan kembali dan terus berkultivasi. Penatua, 10 hari bimbingan ini akan membutuhkan junior untuk menghabiskan berhari-hari kultivasi mencoba memahaminya. Petik 2. Pergilah, kata Sue Ying. Xing Huo Sun Yi segera pergi setelah membungkuk patuh. Sue Ying menyaksikan sosok Xing Huo Sun Yi pergi sambil berpikir dalam hati, saat ini, dia memiliki kekuatan pagoda bintang tingkat ketiga. Seharusnya mungkin baginya untuk memiliki perbaikan lebih lanjut di masa depan. Di antara para pembudidaya konvensi bintang kali ini, kemampuan pemahamannya benar-benar berperingkat teratas.
Saya memang bisa meninggalkan tempat untuknya di daftar saya. Dia sangat menyukai Xing Huo Sun Yi karena pihak lain berspesialisasi dalam apa yang paling mampu dilakukan Sue Ying, Dao of Mirage. Bertemu dengan talenta hebat yang cocok untuk mewarisi seninya benar-benar langka. Itu semakin dekat dan mendekati batas 1000 tahun. Sue Ying juga menjadi lebih bebas dari waktu ke waktu karena hampir semua pembudidaya berbakat telah mengunjunginya sebelumnya. Sebelum kekuatan mereka meningkat, mereka tidak akan mengunjungi Sue Ying untuk kedua kalinya. Pada hari ini, ada seorang pria kurus yang tiba di luar gua tempat tinggal Sue Ying. Dia samar-samar memancarkan aura yang mengejutkan dua pelindung. Meskipun itu hanya sebagian dari aura penuhnya, hanya dengan satu sentuhan menyebabkan para pelindung merasakan aura pembantaian yang meliputi segalanya meresap ke dalam jiwa mereka. Mereka telah melihat di hadapan banyak ahli alam persatuan, dan mereka mengerti bahwa orang di depan ini seharusnya jauh lebih kuat daripada alam persatuan. Dia seharusnya menjadi raksasa primal chaos. Dengan demikian, mereka tidak berani bersikap tidak sopan. Pergi beritahu Penatua Dongbo. Katakan saja bahwa Basun ada di sini untuk mengunjunginya. Pria kurus itu berkata dengan dingin. Ya, senior, tolong tunggu sebentar. Pelindung itu segera pergi untuk melaporkan kata-katanya. Saudara Bayun. Sue Ying mengambil inisiatif untuk menyambutnya dengan penuh semangat. Laki-laki kurus itu tidak lagi kedinginan. Sebagai gantinya, dia mengungkapkan senyuman. Haha, Saudara Dongbo, saya tahu Anda cukup sibuk, dan itulah sebabnya saya baru mengunjungi Anda sekarang. Saudara Bayun terlalu sopan. Anda dapat mengunjungi saya kapan saja. Ayo datang-datang, silakan masuk. Sue Ying jauh lebih sopan. Itu logis. Meskipun Master Istana Bayun ini adalah raksasa primal chaos, menurut laporan intelijen, dia hanya berada pada kekuatan pagoda bintang tingkat ke-7. Ini sedikit lebih kuat dari dia. Sue Ying bersikap sopan karena pihak lain adalah satu-satunya murid Kaisar Hitam. Kaisar Hitam adalah seseorang yang mentransmisikan Dao kepadanya. Keduanya duduk. Sue Ying juga mengeluarkan beberapa anggur berharga dan menuangkannya secara pribadi untuk Bayun. Saudara Bayun, mengapa kamu datang menemuiku? Sue Ying tersenyum. Jika ada masalah, beritahu aku secara langsung. Haha, aku datang kali ini karena konvensi bintang. Master Istana Bayun berkata, saya memiliki keturunan yang berpartisipasi dalam konvensi bintang, dan dia cukup kuat, peringkatnya di atas 500. Namun sayang, dia tidak terpilih di babak pertama. Dia merasa tidak yakin, itulah sebabnya dia meminta bantuan saya. Saya sangat menyukai anak nakal ini, dan itulah mengapa saya datang kali ini untuk meminta bantuan Saudara Dongbo. Mendengar bahwa pihak lain berada di peringkat di atas 500, Sue Ying merasa hatinya rileks. Dia adalah seseorang yang fleksibel. Selama pihak lain memiliki potensi tinggi, di bawah situasi yang tidak pasti bagi pihak lain untuk dipilih, Sue Ying masih akan menghormati orang lain karena Tuan Istana Bayun telah datang secara pribadi. Lagi pula, memilih junior yang memiliki potensi. Pada akhirnya tergantung pada hati nurani para guru konvensi untuk menilai. Mereka mengalami hal yang berbeda, dan penilaian mereka terhadap potensi junior tentu akan berbeda juga. Misalnya, seorang junior tertentu mungkin ditentukan oleh Sue Ying untuk menempati peringkat ke-150 sehubungan dengan potensinya, tetapi Jenderal Heavenlight mungkin merasa bahwa ia berada di peringkat ke-100. Bahkan mungkin berada di peringkat ke-200 oleh Jenderal Hatchet Palace Master. Akan ada tingkat ketidakpastian dan bukan peringkat absolut. Tapi mereka semua ahli. Pemahaman Sue Ying tentang alam Unity juga tinggi. Tekadnya tentang potensi tidak akan terlalu buruk sehingga melampaui batas yang wajar. Selama pihak lain memiliki potensi yang cukup, dan Sue Ying mengenali pihak lain sebagai seseorang yang dia waspadai, dia bisa membiarkannya pergi begitu saja. Itu tidak akan membuat orang lain merasa bahwa Sue Ying mengacaukan segalanya. Tetapi jika pihak lain memiliki potensi yang dinilai melampaui 1000, bahkan jika ada sedikit perbedaan di sisi Jenderal Hatchet Palace Master, General Heavenlight dan yang lainnya, mereka juga akan diberi peringkat di atas 900. Kultivator ini adalah seseorang yang tidak akan dipilih Sue Ying. Jika dia memilih pembudidaya ini, itu akan menamparkan wajahnya sendiri. Oh, jika potensinya cukup, saya tentu akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Sue Ying tertawa. Potensinya masih baik-baik saja.
Saya percaya bahwa dia akan menjadi lebih luar biasa setelah memasuki Tanah Suci. Tuan Istana Bayun berkata. Aku ingin tahu apa namanya? Sue Ying bertanya. Dia adalah Tai Tu. Master Istana Bayun terkekeh, dia berada di peringkat 406 selama seleksi awal Pagoda Bintang. Senyum asli Sue Ying berubah kaku. Das itu, Tai Tu adalah seorang kultivator longgar. Tapi dia berkultivasi selama lebih dari 1,6 triliun tahun. Lebih penting lagi, adegan pertempurannya di Pagoda Bintang terlihat jelas oleh Sue Ying. Mungkin bagus di telinga bahwa dia berada di peringkat 406, tetapi pada kenyataannya, dia belum melewati level ketiga. Dia hanya peringkat di puncak tingkat kedua. Dan dia mendapat peringkat di puncak hanya karena tubuhnya telah diubah. Setelah melihat adegan pertempuran, Sue Ying dapat menyimpulkan, Das itu ini pasti memiliki banyak harta. Wilayahnya tampak biasa, dan kemungkinan hanya pada kekuatan Pagoda Bintang tingkat pertama, namun dia telah mengubah tubuhnya. Dia mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk mencapai level ketiga. Dia adalah seorang kultivator kelas melahap, tetapi tubuhnya telah diubah menjadi seorang kultivator Hex. Jelas, dia telah meminta bantuan ahli lain untuk mengubahnya. Memang, dia hanya bisa meminta ahli lain untuk mengubah tubuhnya. Dan jika dia memiliki batu dunia asal yang cukup, dia bisa mencari bantuan dari penyihir leluhur, memperkuat tubuhnya ke tahap yang bahkan raksasa primal chaos hampir tidak bisa hancurkan. Tetapi semakin menantang perubahan tubuh, semakin tinggi harganya. Itu lebih berharga untuk membeli boneka sebagai gantinya. Tai Tu ini jelas berusaha meningkatkan peringkatnya dengan mengubah tubuhnya. Tapi sangat disayangkan bahwa pandangan ke depan dari Sue Ying, Jenderal Hatchet Palace Master, dan yang lainnya semuanya sangat akut. Mereka bisa melihat dengan pandangan sekilas, bahwa transformasi tubuh dilakukan oleh orang lain. Jika bukan karena transformasi tubuh ini, dia kemungkinan akan menempati peringkat lebih dari 10.000. Meskipun dia adalah seorang kultivator yang longgar, dia telah berkultivasi terlalu lama, dan potensinya tidak diragukan lagi berada di atas peringkat 3.000. Seseorang yang tidak diragukan lagi berada di peringkat di atas 3.000. Ingin dipilih olehnya? Sue Ying menatap Bayun Palace Master di depan. Master Istana Bayun masih memiliki senyum berseri-seri. Saudara Dongbo, dia adalah seorang kultivator longgar yang berada di peringkat 400, menunjukkan bahwa potensinya tidak buruk. Itu karena dia telah meminta ahli lain untuk mengubah tubuhnya, dan itulah mengapa dia berada di peringkat sekitar 400. Sue Ying menggelengkan kepalanya, kami memilih berdasarkan potensi. Jika tubuhnya diubah oleh ahli lain, itu tidak dianggap potensinya. Petik 2. Kakak Dongbo, kamu bisa memilih total 20 pembudidaya. Setiap guru konvensi memiliki pandangan yang berbeda tentang potensi para pembudidaya. Itu normal bagimu dengan pandangan ke depan yang unik untuk melihat potensi uniknya. Master Istana Bayun terus tertawa. Sue Ying mengerutkan kening. Mengapa murid Kaisar Hitam senior ini memaksakan dirinya meskipun Sue Ying sudah memberikan penjelasan kepada pihak lain? Saya akan mencoba yang terbaik. Saya memiliki hal-hal lain yang harus saya lakukan. Sue Ying berdiri. Saudara Dongbo, lebih baik kamu memberiku janjimu. Dengan begitu saya akan merasa tenang. Tuan Istana Bayun berkata. Aku akan mencoba yang terbaik, kata Sue Ying. Bagaimana dengan ini, jika kamu memilihnya? Aku bersedia memberikan Brother Dongbo 200 Origin World Rocks. Master Istana Bayun terkekeh. Tai Tu itu memang mendapatkan banyak harta. Dia tidak hanya mengubah tubuhnya dan juga memahami guru konvensi melalui laporan intelijen. Itu sebabnya dia meminta bantuan Master Istana Bayun untuk datang meminta Sue Ying, dengan uang muka 100 batu dunia asal dan 500 batu dunia asal setelah masalah diselesaikan. Sebanyak 600 batu dunia asal digunakan untuk memastikan dia bisa memasuki Tanah Suci. Saudara Bayun, Sue Ying menjawab tanpa daya, kamu harus mengerti bahwa seorang guru konvensi seperti saya yang masih berada di ranah Unity adalah topik yang sangat kontroversial. Saya di sini tidak hanya mewakili diri saya sendiri tetapi yang lebih penting, saya mewakili kuil surga kekosongan besar saya. Tidak mungkin bagi saya untuk menamparkan wajah kuil surga void besar saya. Jadi, saya benar-benar tidak punya cara lain untuk membantu Anda dengan masalah Anda. Potensinya kemungkinan berada di peringkat lebih dari 3.000. Sue Ying dengan jujur memberitahunya sambil berharap pihak lain akan mengerti. Ini hanya masalah kecil saja.
Bagaimana itu akan mempengaruhi reputasi kuil surga Void besar? Master Istana Bayun mengerutkan kening. Baiklah. Ini adalah pertama kalinya kami bertemu, dan saya tidak ingin hubungan kami menjadi buruk. Beri aku rasa hormat. Itu hanya celah. Ekspresi Sue Ying sedikit berubah. Dia berdiri, Saudara Bayun, saya punya masalah lain dan tidak akan menemani Anda lagi. Silakan pergi. Ekspresi Bayun Palace Master segera berubah dingin. Kamu benar-benar tidak menjanjikanku? Tidak, Sue Ying dengan lugas menjawab. Huff. Tuan Istana Bayun merasa sangat marah hingga dia mulai tertawa. Kamu hanyalah dunia persatuan kecil yang memperoleh warisan dari guruku. Tidak apa-apa jika Anda tidak berterima kasih, tetapi bagi saya untuk secara pribadi datang dan mencari bantuan Anda sebenarnya tidak memberi saya rasa hormat. Juga, Anda sebaiknya tidak memanggil saya Brother Bayun atau apa. Anda hanya alam persatuan dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi saudara Dao saya. Petik 2. Dia sangat marah. Being a primal chaos giant, and also the only disciple of Black Emperor, who would not respect him? He usually disdained to talk to those at the Unity Realm, and in his heart, he did not care about Sue Ying. So what if the other party had a 6-level star pagoda strength? In history, many were stuck at the 6-level star pagoda strength without stepping into the primal chaos realm. Like Lei Yan Pagoda Master, he was held there forever. And even genius cultivator like Dark World Master had fallen. Tuan Istana Bayun memang membenci Sue Ying di dalam hatinya. Bahkan memanggilnya Saudara Dao membuatnya tidak nyaman. Hanya karena dia di sini meminta bantuan pihak lain, itu sebabnya dia harus tetap tersenyum dan membicarakan berbagai hal dengan penuh semangat. Siapa yang mengira bahwa Sue Ying sebagai ahli alam persatuan tidak menghormatinya sama sekali? Dia berencana untuk memberikan 200 Origin World Rocks kepada pihak lain, namun pihak lain tidak memberinya janjinya? Berapa banyak harta yang bisa dimiliki Sue Ying? Harta paling berharga sekitar 1000 Origin World Rocks? 200 Origin World Rocks adalah jumlah yang sangat besar baginya. Memanggil Saudara Dao, sepertinya aku meningkatkan koneksi denganmu kalau begitu. Sue Ying juga dengan dingin menyatakan. Karena mereka telah mencapai tahap ini, tidak perlu baginya untuk mempertahankan kesopanan menghormati pihak lain. Pelindung, kirim tamu itu pergi. Sue Ying ditransmisikan. Seorang petugas wanita datang segera dari luar halaman. Pelayan wanita berjalan ke sisi Master Istana Bayun dengan sedikit kecemasan, meskipun dia masih mengucapkan, tolong. Bahkan jika Tuan Istana Bayun lebih arogan, dia tidak akan berani bertindak merajalela di wilayah kota Kaisar Pedang. Huff, kamu cukup berani. Master Istana Bayun dengan dingin tertawa. Kenapa, kamu tidak pergi? Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengusir Anda secara pribadi? Sue Ying berkata dengan dingin. Bagus, sangat bagus. Master Istana Bayun mencibir sebelum berbalik dan pergi. Dengan hanya 3 langkah, dia dengan cepat meninggalkan tempat itu. Sue Ying dengan dingin mendengus. Jadi bagaimana jika pihak lain adalah raksasa primal chaos? Dia hampir tidak berada pada kekuatan pagoda bintang tingkat ke-7 dan hanya seuntai lebih tinggi darinya. Bahkan jika dia bertarung dengan Sue Ying, dia tidak takut pada pihak lain. Apalagi karena Sue Ying hampir menerobos ke alam primal chaos. Saat dia melangkah masuk, dia akan dengan mudah menginjak-injak pihak lain di bawah kakinya. Alasan mengapa dia begitu sopan adalah karena kesopanan, dan rasa hormat terhadap Kaisar Hitam. Namun demikian, Sue Ying tetap menghormati Kaisar Hitam, dan itu tidak berarti menghormati muridnya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.